Halo para Trotters, gimana? Masih suka jemput pacar pakai Supra bapak yang rantainya sering copot? Setelah saya open house dan rumah saya banyak dikunjungi oleh orang-orang yang membuat saya tidak bisa record, kali ini saya akan kembali untuk membahas sebuah film bertemakan perang kolosal. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan sebuah perang antar Yunani dan Thessaly. Tapi karena perang sudah berlangsung lama dan sudah banyak memakan korban, akhirnya Agamemnon sebagai pemimpin Yunani menyarankan cara lama untuk menyelesaikan perang ini. Dan jika Thessaly menang, Agamemnon yang gila kekuasaan akan pergi. Tapi jika kalah, kerajaan Thessaly harus tunduk kepada Agamemnon. Achilles! This is my man. Namun, karena Achilles adalah seorang prajurit pro player, tidak seperti kalian yang cuma ngaku-ngaku jago dan update story WA pas jadi MVP doang, Achilles pun dapat menang dengan mudah. Dan setelah prajurit terbaik Thessaly kalah, Achilles pun berkata, Is there no one else? Di sisi lain, salah satu pemimpin Sparta yang juga adiknya Agamemnon, yaitu Menelaus, sedang mengadakan perdamaian bersama Troy yang diwakili oleh Pangeran Hektor dan juga Paris adiknya. Saat sedang asik-asiknya menikmati pesta perdamaian, Paris malah menghampiri Helen, istri dari Menelaus, dan segera menikmatinya. Yang faktanya, mereka berdua saling mencintai karena Menelaus hanya menjadikan Helen sebagai pabrik anak untuk melahirkan anak-anak yang kuat nantinya. Singkat cerita, ketika di perjalanan pulang, Paris mengaku pada Hektor telah membawa kabur Helen. Hektor yang marah dengan kelakuan bodoh adiknya, lalu mengatakan, anjing sia beleguk, demi cinta ngeripukeun batur. Di sisi lain, Menelaus yang tahu istrinya diambil oleh Paris, segera meminta bantuan ke kakaknya Agamemnon untuk menyerang Troya. Dan disinilah perang antara Troya dan Yunani dimulai. Yunani berangkat dengan 1000 kapal termasuk Achilles dan pasukannya, yang tadinya gak mau ikut karena tidak mau patuh terhadap Agamemnon dan juga gak mau berperang karena masalah rumah tangga orang. Tapi dengan bujukan maut dari temannya Odysseus, akhirnya dia pun berangkat. Di sisi lain, Troy yang tahu Sparta akan datang langsung menyiapkan segala kebutuhan perang. Dan ketika alarm berbunyi, Achilles bersama dengan 50 pasukannya langsung menyerang ke tepian pantai tanpa menunggu pasukan yang lain. The man wants to die. On my command! Given the battle, we'll take the war. Singkat cerita, Sparta berhasil menaklukkan pesisir pantai Troy, dan pasukan Achilles menangkap salah satu pelayan Apollo, dewa yang dipercaya oleh Troy yang bernama Briseis. Yang faktanya, Briseis adalah sepupu dari Hektor dan Paris. Scene berganti ke kerajaan Troy yang sedang berduka atas kekalahan dan kematian pasukannya. Dan ini adalah scene yang paling menyayat hati kalau kalian masih punya hati.
Scene pun berganti lagi kepada para petinggi Troy yang sedang mencari jalan keluar, entah dengan cara diplomatis ataupun dengan cara perang. Dan tiba-tiba, tomorrow morning I will challenge Menelaus for the right to Helen. Paris! It is a dispute between two men. And I don't want to see another Trojan die because of me. Paris, pemuda yang tidak pernah terlibat dalam perang dan tidak mempunyai pengalaman membunuh, akhirnya mengajukan diri untuk berduel dengan Menelaus. Di sisi lain, Achilles dan Agamemnon sedang berdebat yang akhirnya Agamemnon membawa Briseis, dan ini adalah tindakan yang sangat salah. Singkat cerita, pertarungan antara Troy dan Sparta pun tiba, yang dibuka dengan duel antara Paris melawan Menelaus yang tentunya tidak imbang. You're uninvited. Go back to your ships and go home. I see you're not hiding behind your high walls. Valiant of you. Ill-advised, but valiant. What prince? What son of a king would accept a man's hospitality? The sun was shining when your wife left you. So let us fight our own battle. The winner takes Helen home. And let that be the end of it. We kill him. When he's lying in the dust, give the signal to attack. You'll have your city. I love my revenge. Every breath insults me. Fight me! You coward! Fight is over. The Trojans have violated the agreement! Fight! Prepare for battle! Setelah Hektor membunuh Menelaus, akhirnya perang sesungguhnya pun dimulai. Sparta yang tanpa diperkuat oleh Achilles dan pasukannya pun akhirnya dapat dikalahkan dengan cukup mudah. Setelah perang selesai, para petinggi Troy menyarankan untuk melakukan serangan fajar. Tapi, Hektor yang tahu Achilles tidak ikut dalam peperangan tersebut menolaknya. Tapi, Priam sebagai sang raja dan sekaligus ayah dari Hektor malah mengikuti saran dari petinggi yang sotoy. Dan ini jadi bencana untuk Troy nantinya. Di sisi lain, Agamemnon malah memberikan Briseis kepada pasukannya untuk menghibur para pasukan yang sedang berduka dan mental prajurit yang hancur. Dan tiba-tiba, tanpa disangka-sangka, Achilles datang untuk menyelamatkan Briseis. Achilles yang sudah muak dengan perilaku Agamemnon
akhirnya pun memutuskan menarik pasukannya pulang di keesokan harinya. Singkat cerita, ketika fajar tiba, Troy pun melancarkan serangannya. Karena masih terlalu pagi dan para prajurit malamnya begadang menonton HD production, akhirnya pun tidak siap dengan serangan yang diluncurkan oleh Troy. Namun tiba-tiba, tiba-tiba Achilles pun datang dan meningkatkan mental para prajurit lainnya. Dan duel antara Achilles dan Hector pun tak terelakkan lagi. Tapi nyatanya, yang dikalahkan Hector bukanlah Achilles, merupakan sepupunya dari Achilles. Dan disinilah petaka untuk Hector dan keluarganya dimulai. Singkat cerita, ketika perang selesai, Achilles yang tahu Hector membunuh sepupunya pun marah dan mengurungkan niatnya untuk pulang. Achilles yang marah pun akhirnya mendatangi Hector dan berteriak, Hector! 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 Hector yang tahu Achilles akan menantangnya berduel pun dengan gagah berani keluar dari kerajaannya untuk menerima tantangan duel dari Achilles. Dan sebelum bertarung, Hector menawarkan perjanjian kepada Achilles bahwa siapapun yang mati akan menerima penghormatan dan ritual yang layak. Namun, Achilles menjawab, There are no pacts between lions and men. dan akhirnya pertarungan itu pun dimulai. Now you know who you're fighting. Hector yang kalah akhirnya diseret menggunakan kuda dengan Achilles, dan tentunya itu sangatlah tidak manusiawi. Singkat cerita, malam pun tiba. Raja Priam yang berhasil menyusup ke tenda Achilles pun memohon untuk membiarkan dia memakamkan anaknya dengan layak. Dan Achilles pun berkata, Your son was the best I fought. Greek will attack Troy for 12 days. Di sisi lain, Odysseus, salah satu raja di Sparta, memiliki ide untuk membuat patung kuda raksasa sebagai persembahan kepada Troy. Dan inilah patung raksasa yang terkenal sebagai salah satu tipu muslihat dalam perang. Singkat cerita, pada siang harinya, Raja Priam beserta para petinggi mengecek ke pinggiran pantai dan menemukan patung tersebut. Dan lagi-lagi, para petinggi menyuruh membawa patung tersebut ke dalam kerajaan Troy. Ide tersebut sempat ditolak oleh Paris dan menyuruh untuk membakarnya saja. Namun, Raja Priam kembali membuat keputusan yang salah dan mengakibatkan sebuah bencana untuk Troy. Akhirnya, patung itu dibawa ke dalam kerajaan Troy. Dan para warga bersorak-sorai karena menganggap ini adalah sebuah kemenangan. Yang tanpa diketahui, di dalam patung tersebut berisi para prajurit Sparta dan juga Achilles. Singkat cerita, pada malam harinya, para prajurit dan Achilles keluar dari patung kuda dan segera membunuh para penjaga. Setelah berhasil melakukannya, salah satu prajurit memberi tanda kepada ribuan prajurit yang siap menyerang. Setelah gerbang Troy berhasil dibuka, disinilah kehancuran Troy pun dimulai. Setelah Agamemnon berhasil membunuh Raja Priam, dia pun berhasil juga menemukan Briseis. Namun sialnya, Briseis dapat membunuh raja yang serakah dan gak bisa perang ini dengan sebilah pisau. Di sisi lain, Achilles yang dari tadi sibuk mencari Briseis untuk menyelamatkannya dari kekacauan yang terjadi di Troy, akhirnya berhasil menemukannya. Namun sialnya, Paris yang juga mencari Briseis menemukan dia sedang dalam pelukan Achilles. Paris yang sudah belajar memanah itu pun akhirnya mempraktekkan latihannya dengan Achilles sebagai target sasaran. Achilles yang sudah tidak ingin berperang karena menemukan wanita yang dia cintai itu pun tidak melawan.
yang pada akhirnya membuat dia bereuni dengan Hector di atas sana. Di akhir cerita diperlihatkan Paris yang membawa sisa masyarakat Troy lari menuju pegunungan, dan Odysseus yang sedang membakar mayat Achilles dan juga kota Troy yang telah terbakar. Dan film pun tamat. Hikmah yang bisa diambil dari cerita ini adalah jangan suka merebut istri orang jika kalian tidak ingin kakak atau saudara kalian diseret menggunakan kuda.